Shalom, smart people yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam episode yang kedua, masih dengan tema yang sama, takut tapi tetap dipakai Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh sharing akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap pribadi yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Engkau membuka hati kami, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau tambah-tambahkan atas setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap semua pesan-pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan, kepada setiap kami. Kami percaya bahwa ketika kami mendengar akan firman-Mu, kami menjadi dikuatkan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami menjadi dihiburkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tetap dan sangat ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami selama kami sharing akan kebenaran firman ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, smart people. Pada malam hari ini kembali kita akan lanjutkan ya dengan tema yang sama, takut tapi tetap dipakai Allah. Dalam episode yang pertama itu saya sudah membahas tentang seorang pribadi yaitu Musa. Bagaimana keadaan Musa dan bagaimana respon Musa ketika Tuhan memanggil Musa untuk pertama kalinya untuk mengemban sebuah misi besar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu dituliskan di dalam Alkitab, Musa itu sangat takut dan Musa sangat ragu. Bahkan sekalipun Tuhan sudah memberikan ada banyak tuntunan, Tuhan sudah memberikan banyak jawaban supaya Musa tidak ragu-ragu, tetapi pada akhir daripada dialog itu Musa tetap berkata, "Ah Tuhan, pakai saja orang yang lain." Ya, Bapak, Ibu, Saudara, smart people yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sebagai manusia yang lemah? Seringkali kita ini juga berpikir ya, kita itu suka berpikir bahwa Tuhan itu suka memakai orang-orang yang hebat. Tuhan itu sepertinya memakai orang-orang yang kuat. Tuhan itu sepertinya memakai orang-orang yang hidupnya begitu saleh, begitu luar biasa. Nah, pada seri yang kedua ini, nanti kita akan belajar bersama. Saya akan tunjukkan kepada smart people bagaimana sebetulnya Tuhan itu memanggil setiap kita. Tuhan itu sebetulnya sangat ajaib untuk membuat setiap kita dalam keadaan apapun juga, dengan situasi dan kondisi apapun juga, Tuhan tetap bisa panggil setiap kita. Nah, di dalam episode yang kedua ini, nanti kita akan belajar bersama akan seseorang, ya, orang ini hari itu dia dipanggil oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, padahal orang ini sedang dalam keadaan yang sangat takut. Dia sangat ketakutan. Nah, kita mau baca bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 17, ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 17. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?
ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." 17. Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Ya, smart people, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam ayat per ayat, kita mau pelajari dengan cukup dalam cerita ini, maka saya akan berikan sedikit latar belakang tentang kisah di mana bangsa Israel pada saat itu dikatakan di dalam Alkitab, bangsa Israel pada saat itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ini seperti apakah kejahatannya? Oh, ternyata bangsa ini, bangsa yang disebut bangsa yang tegar tengkuk, mereka sekali lagi meninggalkan Tuhan. Mereka berubah setia dan mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Hal inilah yang membuat Tuhan itu menjadi murka. Sehingga kemudian Tuhan izinkan bangsa ini jatuh ke tangan bangsa Midian. Nah, bangsa Midian ini dalam sejarahnya, sebetulnya bangsa ini adalah merupakan masih kerabat dengan bangsa Israel. Midian ini adalah anak daripada Abraham dengan istri ketiganya, yaitu Keturah. Sedangkan Abraham dan Sarah kita tahu punya anak yaitu Ishak. Jadi sebetulnya ini masih kerabat, Bapak Ibu. Bangsa Midian ini masih kerabat. Tetapi nanti di dalam Alkitab kita akan lihat bahwa bangsa ini ternyata adalah bangsa yang begitu jahat. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat ingin supaya bangsa Israel itu musnah. Supaya bangsa Israel itu habis pada saat itu. Nah, apa yang sebetulnya dilakukan oleh bangsa Midian ini kepada bangsa Israel? Di dalam Alkitab nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa baca sendiri ya, supaya waktunya tidak habis karena ceritanya cukup panjang. Saya berikan saja sedikit penjelasan bahwa bangsa Midian ini adalah bangsa yang besar sekali jumlahnya. Jumlahnya itu begitu banyak sekali. Dan bangsa ini adalah bangsa yang ketika bangsa Israel itu mulai menanam, bangsa Israel itu mulai menabur benih, kemudian ditunggu sekian lama, sampai benih itu kemudian tumbuh, dan tibalah saat untuk panen, kemudian bangsa Midian ini datang, Bapak Ibu. Bangsa ini datang dan mereka kemudian berkemah, mereka tinggal di area bangsa Israel. Mereka bukan hanya orang-orang saja, tapi bangsa ini juga membawa unta-untanya. Jumlahnya begitu besar, sampai dikatakan di dalam Alkitab, mereka ini seperti belalang banyaknya. Bukan hanya orangnya saja, tapi juga dengan unta-untanya. Dan mereka bukan hanya datang, kemudian mereka ambil bahan makanan dan kemudian mereka pergi. Tapi mereka itu mendekati masa panen, bangsa ini datang ke sana dan bangsa ini mulai berkemah.
diam di tengah-tengah area bangsa Israel. Kira-kira bisa dibayangkan tidak ya? Bagaimana bangsa Israel itu begitu ketakutan, sangat merasa tidak nyaman ketika bangsa Midian ini mulai datang ke tempat mereka. Dan kemudian bangsa Midian ini dikatakan mereka itu mengambil hasil panen mereka. Jadi mereka tidak menanam, tapi mereka mengambil hasil panennya. Israel yang menanam, tapi Midian yang mengambil hasil panennya. Begitu terus-menerus terjadi selama 7 tahun lamanya. Dan bangsa ini bukan hanya mengambil bahan-bahan makanan hasil panen. Mereka juga mengambil ternak-ternaknya, kambing dombanya, keledainya, semua itu diambil oleh bangsa Midian ini. Tidak disisakan sedikit pun, Bapak Ibu. Mereka memang mau menghancurkan bangsa Israel pada saat itu. Bukan hanya membuat bangsa ini kelaparan, kekurangan, tertindas, tetapi mereka juga ingin membuat bangsa Israel ini kehilangan harapan. Mereka ingin melihat bangsa ini menjadi tidak punya pengharapan. Mereka jadi tidak punya iman lagi kepada Allah Israel yang mereka sembah. Inilah kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh bangsa Midian terhadap bangsa Israel. Dan pada saat itu Israel tentu saja sangat menderita. Israel sangat kelaparan. Israel sangat ketakutan selama 7 tahun. Nah, pada saat bangsa Israel ini mengalami penderitaan yang seperti itu, dituliskan di dalam Alkitab bahwa mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Mereka mulai berdoa kepada Tuhan. Mereka sudah tidak tahan terhadap penderitaan yang mereka alami. Mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Inilah bangsa Israel ini Bapak Ibu ya. Mengapa dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Karena mereka ini berkali-kali ketika mereka ditolong oleh Tuhan, kemudian mulai diangkat, mulai diberkati lagi. Lagi-lagi mereka ini sering kali berubah setia. Sehingga kejadian seperti ini terjadi berkali-kali. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama. Tetapi kita itu punya Tuhan yang luar biasa ya. Seperti halnya kita. Bukankah kita juga begitu sering membuat kesalahan? Kita juga begitu sering jatuh ke dalam dosa. Tapi demikian ketika kita datang lagi kepada Tuhan. Ketika kita datang lagi kepadanya. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan itu Tuhan yang mengampuni. Kemudian Tuhan itu mulai menolong kita. Memberikan kita kemenangan. Maka janganlah kita berubah setia. Ya, mari kita tetap berusaha untuk hidup dan mentaati semua perintah-perintahnya. Kita tidak mau sampai Tuhan itu murkanya timbul. Sampai kemudian Tuhan itu mengizinkan seperti sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika bangsa Israel mulai berseru-seru kepada Tuhan. Mereka itu mulai teriak lagi, Tuhan tolong, kami sudah tidak tahan dengan semuanya ini. Kemudian Tuhan mulai mengutus seseorang. Tuhan pilih seseorang. Dikatakan di dalam ayat 11 ini ya. Katakan bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin kepunyaan Yoas orang Abiezer, sedang Gideon anaknya dikatakan mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tuhan itu memilih seorang yang namanya Gideon. Gideon ini adalah sebetulnya juga salah satu dari orang Israel yang hari itu juga sedang mengalami ketakutan.
dikatakan di sini bahwa Gideon itu sedang mengirik gandum. Mengirik gandum itu menumbuk gandum ya, Bapak Ibu, menumbuk gandum. Dia sedang mengirik gandum, tetapi dilakukan di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu tempatnya itu biasanya tersembunyi. Tempatnya itu gelap ya, tempatnya itu tidak ada matahari dan tidak ada angin. Karena memang anggur itu membutuhkan tempat yang seperti itu untuk proses fermentasi. Tapi tidak demikian dengan seseorang ketika dia itu hendak menumbuk gandum. Kalau menumbuk gandum, itu dibutuhkan angin, dibutuhkan tempat yang terbuka. Untuk apa? Supaya ketika gandum itu ditumbuk, kemudian kulit-kulit gandum itu akan terbang terbawa angin. Karena kulitnya ini tidak digunakan. Yang dipakai itu tinggal butir-butir gandumnya yang akan jatuh kembali ke bawah. Sedangkan kulit gandumnya akan diterbangkan oleh angin. Jadi menumbuk gandum itu butuh angin. Dan angin itu hanya bisa ada di tempat yang terbuka. Tetapi Gideon dikatakan di sini, dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Kenapa kira-kira Gideon melakukan hal ini? Dikatakan di sini, agar dia tersembunyi bagi orang Midian. Oh, ternyata Gideon ini sedang sembunyi. Dia ini sedang takut-takut. Dia ini sedang tidak mau diketahui oleh orang Midian. Kemudian di ayat 12, dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira malaikat ini yang tentunya diutus Tuhan, apakah Tuhan itu tahu keadaan Gideon? Tahu ya. Apakah Tuhan tahu hatinya Gideon? Tahu. Seperti tadi saya katakan, Gideon sedang dalam keadaan dan situasi yang takut. Gideon ini sebetulnya sedang sangat ketakutan. Tetapi di ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyapa dia dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Ini adalah sebuah pengakuan secara profetik. Pengakuan secara profetik. Bahwa Tuhan itu memandang seseorang seperti cara Tuhan memandang. Bukan seperti cara dunia memandang. Kita ini seringkali cukup terpengaruh ketika ada orang lain yang mengatakan sesuatu tentang diri kita. Mungkin kita itu disebut, misalkan, kamu itu tidak mampu. Kamu itu mana bisa. Kamu itu tidak bisa sukses. Kamu itu tidak bisa berhasil. Orang dunia seringkali menilai kita dengan kacamata mereka. Mereka menilai apa yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka. Tetapi Tuhan itu melihat dengan cara pandang yang berbeda. Di sini dikatakan malaikat Tuhan memanggil Gideon. Gideon ini orang yang sedang takut. Gideon ini sedang sembunyi-sembunyi. Mengirik gandum itu di tempat yang gelap. Di tempat yang tersembunyi. Tapi mengapa malaikat ini menyapa dia? Kau pahlawan yang gagah berani. Pahlawan itu seperti apa sih? Pahlawan itu adalah orang yang berani maju untuk membela bangsa dan negaranya. Pahlawan itu adalah orang yang identik dengan kemenangan. Pahlawan itu identik sekali dengan seorang pemberani, tidak takut musuh.
Dia tidak takut bahaya. Itulah pahlawan. Walaupun sepertinya dengan keadaan Gideon ini sangat berbalik sekali. Sangat berbeda sekali. Tapi di sini saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan seperti apa cara Tuhan memandang kita. Bukan seperti orang dunia menilai kita. Tuhan itu menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Allah. Luar biasa. Berarti kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada kuasa bagi kita orang percaya. Ada berkat, ada kemuliaan. Seperti itu Tuhan itu memandang setiap kita. Sekalipun mungkin orang dunia memberikan suatu label-label untuk kita, tapi kita tetap memandang kepada Tuhan. Biarlah orang dunia mau berkata seperti apapun, tapi aku percaya bahwa aku hidup seperti bagaimana Tuhan memandang aku. Seperti cara Tuhan memandang aku. Karena Tuhan itu melihat seseorang bukan hanya di saat ini, tapi Tuhan itu kan sudah jauh ke depan. Tuhan itu sudah ada di ujung sana di dalam kehidupan kita. Dia sudah jauh ada di depan. Dan Tuhan tahu apa yang Dia mau kerjakan atas kehidupan kita. Sehingga Tuhan itu melihat Gideon pada hari itu. Dia katakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga percaya ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah ahli waris. Kita ini adalah biji matanya Tuhan. Kita ini adalah anak-anak raja. Itu luar biasa. Kalau kita mau mengarahkan pandangan kita hanya seperti apa cara Tuhan memandang kita. Karena kalau kita lebih fokus kepada apa yang dikatakan dunia, maka lama-kelamaan kita akan menjadi goyah. Sehingga kita tidak akan lagi bisa dan berani untuk taat kepada Tuhan ketika suatu waktu Tuhan mengutus setiap kita. Saya lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatannya yang ajaib?" Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini yang dilontarkan oleh Gideon ketika dia menjawab Tuhan, malaikat itu, ini menunjukkan bahwa Gideon itu sepertinya kepercayaannya juga sedang goyah. Gideon itu, dia menjawab seperti itu adalah sebuah ungkapan karena hatinya ini seperti tidak percaya lagi. Bisa kita bayangkan, selama 7 tahun di dalam penindasan oleh bangsa Midian, hari-hari yang begitu mencekam, hari-hari yang begitu menakutkan bagi mereka, bisa membuat iman, kepercayaan seorang anak Tuhan itu kemudian menjadi mulai goyah. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Bagaimana Tuhan menjawab akan keraguan-raguan Gideon? Bagaimana Tuhan ini merespon ketika Tuhan mulai berkata, "Ah Tuhan, kalau Engkau beserta denganku, mengapa aku menderita? Kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami, mengapa bangsaku sekarang begitu tertindas? Bahkan makan pun mereka itu sangat sulit, Bapak, Ibu, Saudara. Karena bahan makanan mereka dirampas semuanya. Ternak mereka juga diambil semuanya. Dan tidak disisakan sedikit pun. Kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya
dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Di sini Tuhan itu berkata kepada Gideon, "Pergilah dengan kekuatan." Artinya adalah Tuhan itu tidak membutuhkan seorang Gideon untuk berubah dahulu menjadi lebih kuat, imannya menjadi lebih besar, baru Tuhan bisa utus. Tuhan tidak membutuhkan Gideon yang seperti itu. Tuhan berkata, "Pergilah dengan kekuatanmu ini." Artinya, engkau harus percaya bahwa dengan kekuatan yang sekarang ada padamu, engkau akan mengerjakan bagianmu, dan aku Tuhan yang akan mengerjakan bagianku. Jadi tidak perlu Gideon ini butuh waktu untuk berubah terlebih dahulu, sampai dia merasa berani, sampai dia mempersiapkan segala-galanya. Tuhan berkata, "Pergilah dengan kekuatan." Tuhan tidak meminta Bapak, Ibu, Saudara untuk menjadi seperti orang lain terlebih dahulu. Yang mungkin dia terlihat lebih hebat, yang mungkin dia terlihat lebih kuat. Tapi Tuhan berkata, "Pergi saja dengan apa yang ada padamu saat ini. Kekuatanmu, ya kekuatanmu itu. Aku tahu." Bukankah Tuhan itu Maha tahu? Dia tahu sampai di dalaman hati kita. Aku tahu kekuatanmu itu seberapa aku tahu. Tapi aku mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsamu dari orang Midian. Mungkin kadang-kadang kita itu merasa bahwa apa yang ada pada kita ini kan sesuatu yang tidak seberapa. Yang ada padaku ini kan sangat tidak kuat. Yang ada padaku ini tidak dipandang oleh orang dunia. Tapi hari ini, di ayat 14, Tuhan tegaskan lagi dengan sebuah kalimat penutup. Tuhan berkata, "Bukankah aku mengutus engkau?" Ini kalimat ini sangat dalam maknanya, Bapak Ibu. Dan kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Artinya Tuhan itu dengan sangat tegas mau memberikan keyakinan peneguhan kepada Gideon. Dia berkata, "Bukankah aku yang mengutus engkau?" Seperti misalkan Bapak Ibu ya, kalau kita punya anak kecil ya, kemudian kita bilang sama anak kita, "Nak, nanti kamu hari Senin kamu masuk di sekolah yang baru ya. Kamu mulai sekolah ya." Gitu. Tentunya tidak semua anak itu punya keberanian yang sama kan ya. Ada anak-anak yang mungkin, "Waduh, nanti aku masuk sekolah, gimana kalau guruku galak? Gimana nanti kalau ada teman-teman yang nakal sama aku? Gimana kalau ini, gimana kalau itu?" Bisa ada banyak sekali pertanyaan yang timbul di dalam hati si kecil. Kemudian kita ini sebagai orang tua ya, sebagai seorang mama atau seorang papa, mungkin kita akan berkata kepada si kecil anak kita ini, kita akan berkata, "Jangan takut, mama ini menyertai kamu. Papa ini nanti tungguin kamu di sana." Nah, ketika anak kecil ini mendengar bahwa, "Oh, mama bersamaku. Papa nanti tungguin aku." Kemudian dia mulai merasa tenang. Dia mulai merasa nyaman. Karena dia tahu kalau ada mama, kalau ada papa, everything is okay. Semuanya akan beres. Semuanya akan baik-baik saja. Kalau ada papa dan ada mama. Tuhan itu di sini seperti mau berkata kepada Gideon, "Bukankah aku Allah Israel?
Aku yang membelah laut Teberau. Aku yang mengadakan mujizat-mujizat bagi bangsamu. Aku yang sama. Inilah yang menyertai engkau. Demikian juga dengan smart people yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan juga ingin berkata kepada setiap kita. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Apapun yang saat ini mungkin sedang menakutkan bagi kita. Apapun yang saat ini sedang menekan hati kita. Atau mungkin Anda sedang berada pada situasi yang hampir goyah imanmu. Karena mungkin sudah lama engkau doa dan Tuhan seperti tidak menjawab. Seperti Gideon dan bangsa Israel, 7 tahun mereka mengalami penindasan seperti ini. Kemudian kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, apakah engkau dengar doaku? Tuhan, apakah engkau mendengar seruanku? Malam ini, Tuhan berkata kepada setiap kita, bukankah aku yang ada bersama dengan kamu? Dan kita percaya, Tuhan kita sanggup melakukan apapun juga ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di sini dikatakan, Gideon ini mulai menjawab. Tetapi jawabnya, Tuhanku, di ayat 15, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku ini yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Sekali lagi, Gideon ini menyangkal, gitu ya. Dia ini seperti masih tidak percaya. Ketika Tuhan berkata bahwa aku mengutus engkau. Gideon menjawab, aku ini dari suku terkecil Tuhan. Suku Manasye ini suku yang terkecil. Artinya Gideon ini bukan kandidat untuk jadi pahlawan. Gideon ini sama sekali tidak diperhitungkan untuk menjadi seorang dari bangsa Israel yang akan membawa bangsa ini bisa mengalahkan orang Midian. Dia dari suku yang terkecil. Bahkan dia berkata, aku ini adalah yang paling muda. Yang paling muda itu seringkali identik ya dengan sesuatu yang ya masih kurang lah, kurang hebat lah, kurang pengalaman lah, kurang dewasa lah, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Seperti Daud, Bapak Ibu ya. Ketika Daud itu masih menggembalakan kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi cuma 2-3 ekor. Beda sekali dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu perawakannya tinggi besar. Mereka juga dimasukkan ke dalam sekolah militer. Mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah. Tapi apalah seorang Daud. Daud ini masih sangat muda, wajahnya kemerah-merahan. Kerjanya tuh jadi gembala. Dia nyanyi bermazmur. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak melihat seperti apa yang dilihat manusia. Tuhan itu sudah tahu karena dia melihat hati. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang yang dia utus. Sekalipun orang-orang ini masih dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Masih dalam situasi yang sangat mendekan. Tetapi di sini Tuhan itu ingin memberikan peneguhan. Tuhan itu ingin menjawab kepada saudara dan saya juga. Bahwa untuk dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak butuh orang yang perkasa. Tuhan tidak butuh orang yang hebat.
Tuhan itu tidak butuh orang yang pemberani. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan dalam situasi yang tidak baik pun, Tuhan tetap bisa utus dan bisa pakai orang itu. Ketakutan itu, Bapak Ibu, sangat mungkin sekali membuat orang itu menjadi mengecilkan segala-galanya. Padahal seharusnya dia itu bisa. Tapi karena takut, dia merasa dia tidak bisa. Ketakutan itu bisa membuat orang selalu mengecilkan dirinya. Ketakutan itu juga bisa membuat orang itu menjadi seperti menyembunyikan karunia-Nya. Padahal mungkin Tuhan itu sudah taruh karunia yang begitu baik di dalam pribadi orang ini. Misalkan dia sudah diberikan oleh Tuhan karunia untuk mengajar. Tapi karena ada rasa takut, mungkin karena hidupnya itu penuh dengan tekanan, mungkin juga karena mulai dari kecil atau sejak muda, dia itu sudah diberikan label-label yang negatif dari orang-orang di sekitarnya. Dikatakan, kamu tuh tidak bisa, kamu itu gagal, kamu itu mana mungkin kamu bisa maju. Sehingga orang ini bisa saja diliputi oleh rasa ketakutan yang besar. Jadi sekalipun Tuhan itu memberikan karunia kepada dia mungkin untuk mengajar, tapi dia tidak pernah untuk benar-benar melakukan hal itu. Dia tidak pernah benar-benar mengajar. Padahal seharusnya kalau dia bisa mengajar itu, bisa sangat memberkati banyak orang. Tapi karena dicekam oleh rasa ketakutan, orang itu bisa memutuskan sesuatu yang salah. Mari, Bapak Ibu Saudara ya, malam hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada yang terlalu kecil di antara kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang terlalu lemah untuk bisa diutus oleh Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan di ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ya, nanti silakan dibaca sendiri ya. Selanjutnya bahwa Gideon ini kemudian meminta tanda. Keraguan-raguan Gideon sehingga dia itu meminta tanda. Di sini saya tidak menangkap ini sebagai sebuah rasa takut yang negatif ya. Tapi karena dia ini minta suatu peneguhan. Dia itu tidak mau dia salah melangkah. Sehingga dia meminta tanda dari Tuhan supaya dia yakin untuk melangkah bahwa benar langkahku ada di arah yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah melihat dari ayat per ayat bagaimana suatu momen ketika Tuhan itu mengutus dan memanggil seseorang yang bernama Gideon. Saya menyimpulkan ya, ada 3 ketakutan yang dialami oleh Gideon pada saat itu. Dan ini adalah ketakutan-ketakutan yang sebetulnya itu sangat familiar dengan kehidupan kita juga. Mengapa saya ambil tema takut tapi tetap dipilih Allah? Karena dalam kehidupan kita, hari-hari ini, kita ini menghadapi situasi yang sangat tidak bisa diprediksi. Bahkan secara natural, alamiah, sesuatu yang dahulu itu berjalan dengan sangat teratur. Sekarang ini semuanya sudah seperti tidak ada lagi tatanannya. Kita ada di zaman-zaman yang banyak dikatakan orang inilah seperti penghujung akhir zaman. Maka ada banyak sekali orang-orang yang merasa takut dalam kehidupannya. Bagaimana prediksi ke depan? Bagaimana dengan pekerjaanku ke depan? Bagaimana dengan karirku ke depan? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Ini adalah sejumlah pertanyaan yang hari-hari ini sering kali timbul.
di dalam hati kita. Ketika mungkin kita berharap kepada sesuatu, mungkin kita itu sudah merancangkan, oh nanti tahun 2026 punya target yang seperti ini. Tapi ketika terjadi sesuatu, kita bisa saja mungkin merasa, wah ternyata semuanya berubah. Semuanya tidak seperti apa yang kita kira. Ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketakutan Gideon ini adalah takut kekurangan. Ya. Ketika bangsa ini menanam, orang Midian datang dan mengambil. Tidak disisakan sedikit pun. Padahal makanan itu adalah kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Bagaimana orang bisa beraktivitas kalau dia tidak makan? Bagaimana orang bisa punya pengharapan kalau dia tidak makan? Jadi apa yang dilakukan oleh orang Midian pada saat itu? Mereka bukan hanya ingin memusnahkan bangsa Israel, tapi yang lebih penting adalah orang Midian ingin membuat bangsa Israel kehilangan harapan. Orang Midian ingin membuat bangsa ini tidak setia kepada Tuhannya. Tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Kemudian yang kedua, ada yang namanya takut tidak layak. Ya, seperti tadi kita lihat, Gideon berkata, aku ini dari suku yang paling kecil. Aku ini juga yang paling muda. Aku ini sepertinya tidak pantas untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan kepadaku, yaitu membawa bangsa ini menang dan memukul kalah, menghabisi bangsa Midian. Aku tidak layak. Takut tidak layak ini juga bisa membuat seseorang itu akhirnya keluar dari destiny-nya. Padahal Tuhan sudah taruh suatu destiny yang besar dalam kehidupannya. Tapi dia terus-menerus dihantui oleh roh ketakutan dan merasa tidak layak. Padahal pada malam hari ini, biarlah saya berharap Bapak Ibu Saudara paham dan mengerti bahwa Tuhan justru memanggil orang-orang yang merasa tidak layak. Tuhan justru bisa memakai orang-orang yang pada hari itu merasa sangat ragu dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu takut menghadapi musuh yang nampak lebih kuat. Kita tahu dalam cerita Gideon ini nanti, Tuhan hanya izinkan 300 orang pasukannya Gideon. Musuhnya 32.000. Bapak Ibu. 300 itu dengan 32.000 itu perbandingannya sangat jauh sekali. Tapi itulah Tuhan. Tuhan itu mau berkata bahwa kunci kemenangan itu ada di tanganku. Bukan oleh karena kereta berkuda, bukan oleh karena besarnya pasukanmu, bukan oleh karena begitu beraninya pasukanmu, bukan oleh karena mahirnya pasukanmu. Tapi Tuhan mau katakan, no problem dengan 300 orang. Tidak masalah. Dengan 300 orang, kau akan tahu bahwa kemenangan itu karena Tuhan. Kalau engkau punya pasukan yang besar, kau punya senjata yang lengkap, kau punya pasukan kereta yang besar sekali pasukannya, sangat mungkin engkau akan merasa bahwa kemenangan ini karena pasukanku. Kemenangan ini karena aku yang memimpin. Tapi ketika 300 itu harus menghadapi 32.000, apalah yang bisa dibanggakan? Kecuali hanya berkata, hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada setiap kita.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam cerita Gideon ini, tadi kita sudah melihat bagaimana Gideon ini diliputi rasa takut. Dia takut ini, takut itu, banyak sekali ketakutan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memperlengkapi. Ya, Tuhan kita itu adalah Allah yang ketika Dia mengutus, maka Dia itu juga memperlengkapi setiap kita. Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan. Dan di dalam Hakim-Hakim 7, Hakim-Hakim 7 di ayat yang 10, dikatakan demikian. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saya lompat ke ayat 13 ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain adalah pedang dari Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15, kita lihat ya, bagaimana reaksi Gideon ketika dia mendengar pembicaraan daripada orang Midian ini. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Allah kita itu Allah yang dahsyat. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk memperlengkapi kita. Dalam hal ini, Tuhan itu ingin membangkitkan keberaniannya Gideon. Gideon yang tadinya begitu penakut, Gideon yang menolak, Gideon yang merasa kecil dan merasa lemah. Tetapi kemudian Tuhan memberikan tuntunan kepada Gideon. Gideon, kamu turun ya, kamu turun bersama dengan bujangmu. Nanti kamu akan dengar suatu pembicaraan. Pembicaraannya orang Midian. Dengarlah bagaimana mereka berbicara. Dan benar Bapak Ibu, ketika Gideon mendengar pembicaraan itu, kemudian bangkitlah keberaniannya. Ya, dia menjadi begitu berani dan di ayat 15 dikatakan, setelah Gideon mendengar mimpi yang diceritakan itu dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kenapa Gideon mendengar pembicaraan itu kemudian dia sujud? Karena pada saat itu Gideon tahu persis inilah yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tahu persis bahwa ketika dia taat, ketika dia berani untuk maju, dia pasti akan bisa mengalahkan Midian. Dia sujud kepada Tuhan seolah dia berkata, ya Tuhan, sekarang aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau mengutus aku, Engkau menyertai aku. Kita tahu bahwa dalam cerita ini, kemudian nanti Gideon bersama bangsa Israel akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan Midian itu dihabiskan semuanya, Bapak, Ibu, Saudara. Dan Gideon mengalami kemenangan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari cerita Gideon ini? Saya punya 3 poin yang nanti bisa menjadi sebuah bekal buat kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapapun dalam situasi apapun, bahkan dalam ketakutan tanpa kecuali. Apakah saat ini keadaan Bapak, Ibu, Saudara, smart people
seperti apapun, entah di dalam goncangan, entah sedang ada di dalam badai, atau mungkin sedang jalan di padang gurun. Percayalah, seperti Tuhan memanggil Gideon, Tuhan juga tetap bisa memakai dan mengutus saudara dan saya. Poin yang kedua, penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada kekuatan apapun. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Sebesar-besarnya upaya kita, sekuat-kuatnya kita merasa, sepinter-pinternya kita itu yakin akan kepintaran kita. Semuanya itu tidak dapat kita andalkan. Karena kemenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Dialah yang bisa memberikan kemenangan. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua yang kasat mata, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, bahkan yang orang dunia menilai inilah yang hebat. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang mungkin orang dunia tidak bisa lihat. Itulah Dia. Penyertaannya yang jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang lain. Ya. Poin yang ketiga, Tuhan selalu punya cara untuk membangkitkan keberanian pada saat seseorang memilih untuk tetap taat walaupun dia sedang takut. Ya. Jadi sekalipun di awal Gideon itu takut. Seperti Musa dalam seri yang pertama juga takut, menolak, ragu-ragu. Tapi Tuhan selalu punya cara-cara yang ajaib untuk membekali setiap kita. Untuk menumbuhkan suatu keberanian. Musa juga pada akhirnya nanti itu menjadi seorang yang sangat beriman. Di dalam Ibrani dituliskan, karena Musa beriman, dia bisa membelah laut merah. Karena iman itu timbul, karena iman itu berproses, Bapak Ibu ya. Di dalam masa proses berjalan bersama Tuhan, kemudian Tuhan itu bisa membuat kita punya iman yang terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Asal kita tetap taat kepada Tuhan. Mari kita tetap memilih untuk taat. Walaupun keadaan kita seperti apapun. Walaupun mungkin kita sedang takut. Tapi kita berani untuk tetap memilih taat akan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan nanti Tuhan akan mengiringi perjalanan dan perjuangan kita. Memberikan banyak hal yang ajaib. Membangkitkan keberanian dalam diri kita. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, itulah pada malam hari ini yang saya mau bagikan kepada Smart People. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Semoga apa yang kali ini kita bahas dan pelajari bersama boleh menjadi berkat dan kekuatan untuk setiap kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih. Engkau telah mengajarkan banyak hal kepada setiap kami. Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami dalam situasi yang takut dan ragu-ragu atau apapun Tuhan, Tuhan tetap bisa pakai setiap kami. Ampuni ya Tuhan jika kami sering kali merasa takut. Kami mau berusaha, kami mau lebih lagi percaya bahwa di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan tetap bekerja dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk channel ini, acara ini, yang selalu bisa memberkati setiap kami, pakai dengan lebih kuat dan lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.